Hai para pecinta drakor, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Mr. Queen, episode ke-20 atau yang terakhir. Di episode lalu, demi menyelamatkan Ratu, Kim Byung-in pun mengorbankan diri dan hidupnya harus berakhir di tangan Kasim Pipi Codet. Ratu yang tersesat di hutan pun akhirnya berhasil ditemukan dan diselamatkan oleh Chol Jong yang kini bergabung dengan kelompok Dong Hak. Mengetahui jika istana akan segera melaksanakan penobatan raja pengganti, Chol Jong dan Ratu pun akhirnya menyusup ke istana untuk mencegah penobatan itu. Mereka pun penyusup ke istana menggunakan gerobak bahan makanan. Namun sialnya, Kim Joo-geun yang melihat adanya gerobak mencurigakan itu turun tangan untuk memeriksanya. Dengan menggunakan pedangnya, Kim Joo-geun pun menusuk gerobak itu. Bagaimana nasib raja dan ratu yang tengah berada dalam gerobak? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Ya, rupanya Raja dan Ratu tidak menaiki gerobak yang dipergoki Kim Joo-geun, sehingga mereka berdua pun selamat dan bisa memasuki istana dengan aman dan lancar jaya. Namun sebelum misi dimulai, mendadak Ratu pun mencium Raja tanpa alasan yang jelas. Di kamar Raja, Kepala Kasim yang tengah membereskan barang-barang milik Chol Jong pun menangis, mengingat orang yang selama ini didampinginya telah tiada. Namun tiba-tiba saja, ia dikejutkan dengan kedatangan Chol Jong ke kamar itu. Kepala Kasim pun merasa bersalah dan meminta maaf karena telah membuat jiwa Chol Jong bergentayangan di sekitar istana. Ya, Kepala Kasim mengira sosok yang datang itu adalah arwah penasarannya Chol Jong. Namun begitu Kepala Kasim melihat Ratu ikut masuk ke kamar, sadarlah ia jika Chol Jong yang berdiri di hadapannya itu adalah manusia dan bukan arwah penasaran. Dan misi untuk menggagalkan upacara penobatan raja pengganti pun dimulai. Raja dan ratu yang sudah menggunakan baju kebesarannya pun bekerja sama melumpuhkan para pengawal istana, termasuk sahabat Kim Byung-in yang akhirnya berhasil dihabisi oleh Chol Jong. Namun rupanya, upacara penobatan raja baru pun dipercepat oleh Ibu Suri Agung Sun Won dan Kim Joo-geun. Ya, mereka rupanya hendak mengantisipasi kedatangan Chol Jong untuk menggagalkan acara itu. Makanya, acara dipercepat. Chol Jong pun mulai panik karena ia terlambat untuk menggagalkan acara itu. Namun berbeda dengan Ratu yang malah santai-santai baik. Rupanya, diam-diam Ratu sudah menyiapkan rencana B untuk berjaga-jaga. Rencana apakah itu? Ya, Ratu pun akhirnya memberitahu Kim Hwan jika Lee Saeng-mang adalah dirinya. Ratu pun menyuruh Kim Hwan yang lugu untuk menjalankan misi mengambil stempel kerajaan yang mana akan digunakan untuk upacara penobatannya raja. Tanpa stempel kerajaan, otomatis upacara penobatan raja baru tidak bisa terlaksana. Dan benar saja, Ibu Suri Agung Sun Won beserta klan Andong Kim yang hendak menobatkan raja panik bukan main mendapati kotak penyimpanan stempel kerajaan kosong melompong. Dan kecerdikan Ratu ini tentunya membuat peluang Chol Jong untuk menggagalkan penobatan raja kembali terbuka. Sementara itu, Kim Hwan yang gak tahu harus ngapain dengan stempel kerajaan akhirnya memberikan stempel itu pada Hong dan Yong Pyong yang tengah dipenjara. Tentunya keberadaan stempel itu membuat mereka terkejut setengah mati. Di saat bersamaan, penjaga penjara pun datang dan Hong pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa kabur. Heran tidak dengan sedikitnya jumlah prajurit yang ada di istana. Rupanya, di luar gerbang perbatasan, para pengikut Dong Hak bekerja sama dengan para dayang dan koki istana tengah menyerang prajurit penjaga gerbang perbatasan dengan gas air mata. Ya, pastinya ini semua adalah idenya Ratu. Chol Jong dan para pengikutnya menggunakan strategi pengalihan serangan. Di saat seluruh kekuatan tengah dikerahkan untuk menahan serangan di gerbang perbatasan, Chol Jong, Ratu, dan beberapa orang kepercayaannya menyerang istana dari dalam.
Choljong dan Ratu pun akhirnya berhasil memasuki area aula istana yang sepi berdua saja. Namun tanpa mereka sadari, rupanya Qasim Pipi Codet tengah membidikan senjatanya ke arah Choljong. Ratu yang menangkap pergerakan Qasim Pipi Codet pun menggeser posisinya untuk menutupi Choljong dan jadilah Ratu yang tertembak. Tak menyerah, Qasim Pipi Codet pun kembali menembakkan pelurunya dan kali ini berhasil mengenai dada Choljong hingga mereka berdua pun tumbang bersama. Hong dan Yongpyong yang berhasil kabur pun lantas menembak Qasim Pipi Codet dan mengejarnya. Terpojok, sang Qasim Pipi Codet pun akhirnya berhasil disingkirkan oleh duo Hong dan Yongpyong. Sementara itu, Raja dan Ratu pun tengah sekarat bersama. Namun tiba-tiba saja, Ratu merasakan sakit yang luar biasa. Rupanya, jiwa Jang Bonghuan asli tengah tertarik kembali ke dunia modern. Dan ya, Jang Bonghuan yang telah lama mengalami koma di rumah sakit pun akhirnya tersadar. Jang Bonghuan pun panik mengingat kondisi Choljong. Ia yang sudah kembali ke dunia modern pun jadinya tidak bisa melakukan apapun untuk menolong Choljong karena kejadian itu terjadi 200 tahun yang lalu. Masih menggunakan baju rumah sakitnya, Jang Bonghuan pun akhirnya kabur keluar dari rumah sakit sambil dikejar oleh para polisi yang heran kenapa orang yang baru sadar dari koma bisa lari secepat itu. Jang Bonghuan yang kebingungan pun akhirnya mengunjungi toko buku untuk mencari buku tentang sejarah Raja-Raja Joseon. Ia pun menemukan sebuah halaman yang membahas tentang era pemerintahan langsung Raja Choljong. Kembali ke zaman Joseon, jiwa asli Kim Soyoung yang rupanya selama ini bersembunyi di dalam tubuhnya sendiri akhirnya kembali menguasai tubuhnya itu. Ya, selama ini jiwa asli Ratu Kim Soyoung tetap ada di dalam tubuh itu dan bersembunyi di balik jiwa Jang Bonghuan yang lebih kuat. Makanya, terkadang jiwa asli Kim Soyoung muncul dan mengambil alih tubuhnya sendiri, terutama jika sedang berada di dekat Choljong. Genitnya pasti keluar. Ratu yang berusaha bertahan pun berhasil menjangkau Choljong yang akhirnya terbangun. Ya, untungnya Choljong menggunakan rompi anti peluru yang lagi-lagi merupakan ide dari Ratu Jang Soyoung. Di saat keduanya tengah mencoba bertahan, Kim Juagen pun muncul dan nyaris melukai Choljong. Namun Kim Soyoung menusuk kaki Kim Juagen menggunakan tusuk konde hingga Choljong pun berhasil menghindar. Dan pertarungan pun terjadi. Walau kewalahan akibat luka yang dialaminya, Choljong pun berhasil mengalahkan Kim Juagen. Ia pun menghukum Kim Juagen dengan memberikan kesengsaraan seumur hidup, yaitu Choljong tidak akan pernah membiarkan Kim Juagen mati dengan mudah. Choljong pun mendatangi aula penobatan sambil membawa stempel kerajaan. Setelah sebelumnya, ia meminta Hong untuk menjaga ratu yang tengah sekarat. Kedatangan Choljong membuat seluruh petinggi klan Andong Kim di ruangan itu terkejut. Di sana, Choljong pun dengan mudah menggagalkan penobatan sang raja kecil. Di Balai Daejeon, ratu yang tertembak pun tengah kritis. Cemas dengan kondisi ratu, Choljong pun menunggui ratu siang dan malam di Balai Daejeon. Dan kesabaran Choljong menjaga ratu dibayar dengan sadarnya sang ratu. Tabi pun memeriksa dan menyatakan jika kondisi ratu dan bayinya sudah dalam keadaan baik-baik saja. Dan akhirnya, keadaan istana pun kembali kondusif. Ibu Suri Agung Sunwon yang nyaris menyingkirkan raja, pada akhirnya mendapatkan hukuman dengan diasingkan ke istana barat. Ratu Kim Soyoung yang telah pulih dan jiwa aslinya sudah sepenuhnya kembali ke tubuhnya sendiri itu pun lantas mengunjungi Balai Tomyongjeon dan mendapati Ibu Suri Agung Sunwon tengah ngamuk-ngamuk. Kedatangan ratu ke Balai Tomyongjeon untuk menegaskan jika penguasa istana saat ini adalah dirinya. Dan jika Ibu Suri Agung Sunwon tidak berkenan dengan aturan yang dibuatnya dan ingin mengakhiri hidup, ya matilah di istana. Sekembalinya dari Balai Tomyongjeon, ratu yang berhasil membalas Ibu Suri Agung Sunwon pun lega bukan main. Hingga untuk pertama kalinya, ia mengucapkan kata-kata kasar penuh sensor, percis seperti Ratu Jang Soyoung. Ya, akhirnya naluri barbar Kim Soyoung pun mulai bangkit dan muncul. Walau Ratu Kim Soyoung yang ini masih rada malu-malu menunjukkan kebarbarannya. Sementara itu, Ibu Surijo pun akhirnya mendapat hukuman dari Choljong karena telah menyebarkan gosip jika anak yang dikandung ratu bukanlah anak raja. Oleh karena itu, Ibu Surijo diberikan hukuman dengan diasingkan ke Istana Barat. Dan bagi para menteri yang korupsi pun mendapat hukuman penjara 3 tahun serta seluruh aset yang dimilikinya akan disita oleh negara.
Kim So-young pun lantas mengunjungi makam Kim Byung-in di hutan. Ia pun menangis mengingat kenangan-kenangannya bersama sang kakak sepupu itu. Ya, pada akhirnya, orang-orang terdekat raja dan ratu kembali menjalani hidup dengan lebih baik. Dayang Choi dan koki kerajaan pun akhirnya bisa bersama lagi. Jo Hwa-jin sudah bisa membuka hatinya untuk Yong-pyong, serta Kim Moon-geun yang sudah bertobat bisa merasakan bagaimana dukungan rakyat yang tulus padanya. Sementara Kim Hwan yang lugu akhirnya ditugaskan menjadi delegasi untuk Kementerian Luar Negeri. Jang Bong-hwan yang kini sudah kembali ke dunia modern pun lega saat membaca jika Raja Choljong akhirnya menjalankan era pemerintahannya. Itu berarti Choljong selamat dari insiden penembakan itu. Jang Bong-hwan pun melihat gambar Raja Choljong di buku itu dan tertawa. Ya, ia ingat saat Choljong tengah dilukis, ia tengah menghibur ratu sambil menunjukkan ekspresi wajah yang lucu. Persis seperti gambar yang ada di buku itu. Ya, hanya Jang Bong-hwan yang tahu sejarah ekspresi wajah Choljong yang ada di buku itu. Selesai dengan urusannya di zaman 200 tahun yang lalu, Jang Bong-hwan pun kembali dikejar oleh para polisi. Namun rupanya mereka bukan hendak menangkap Jang Bong-hwan, melainkan hendak melindunginya. Loh, kok bisa? Ya, takdirnya rupanya telah berubah. Jang Bong-hwan yang dulu dikejar polisi karena hendak dijadikan tersangka, kini ia dikejar polisi karena hendak dilindungi. Jang Bong-hwan dianggap telah membantu pihak kepolisian untuk mengungkap kejahatan sekretaris Han dan Bong Sung-min. Dan penyebab Jang Bong-hwan koma adalah karena ia terjatuh dari apartemennya saat tengah dikejar oleh sekretaris Han dan Bong Sung-min. Ya, Jang Bong-hwan menyadari berubahnya nasib Choljong membawa perubahan juga pada nasibnya. Dan kini Jang Bong-hwan kembali menjalani kehidupannya di dunia modern dengan lebih baik. Sementara itu, Choljong yang sibuk mengurusi peralihan kekuasaan membuatnya merindukan ratu. Hal yang sama pun terjadi pada ratu. Semenjak hari itu, ia belum pernah menemui Choljong lagi. Mereka berdua yang saling berkunjung pun tidak bisa bertemu satu sama lain. Hingga akhirnya, ratu memutuskan untuk menunggu Choljong di danau saja. Dan dasar jodoh ya, Choljong pun menemui ratu di tepi danau dan saling melepas rindu. Ya, akhir yang indah bagi Raja Choljong dan Ratu Chorin alias Kim So-young. Dan drama Korea Mr. Queen pun selesai. Akhirnya berakhir juga ya drama Korea berjudul Mr. Queen sebanyak 20 episode ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Sampai jumpa di maraton drakor selanjutnya. Dadah!